maksudnya tujuan apapun akan disalah tafsirkan. Dan setelah 13 tahun sekarang baru mereka itu merasa ada sebuah penghargaan sastranya agak-agak curcol ya terus. Dan nggak apa sih, karena saya merasa apapun yang nggak bisa membuktikan diri dalam jangka waktu yang panjang, dia itu akan selalu dianggap ya ini oh kapitalis, dada gitu, karena Cina kali masuk lagi rasnya. Tapi ada urusan seperti itu yang benar-benar menggunda, membuat saya itu kadang-kadang diam aja lah ya. Terus ada lagi penulis-penulis yang udah menang sampai 2 kali, terus kemudian caci maki di Facebooknya tentang khatulistiwa dan lain-lain. Kayak gini-gini kita nggak bisa urusin, karena kalau kita terlibat di dalamnya itu jadi membuat satu penghargaan yang semacam cerminan dari komunitas itu balik kembali kepada penulis ya, jadi nggak berharga. Jadi seperti sirkulasi politik di dalam negeri ini ya, ada sesuatu pemaharuan, tapi yang dibahas melulu hal-hal yang lipat 40 lipat gitu. Nah, 13 tahun kita jalankan ini, dan selama ini saya nggak melihat juga dukungan media pada khatulistiwa atau apapun itu benar-benar besar. Khatulistiwa itu yang saya dengar dari beberapa penulis yang akhirnya yang menghargainya sebagai salah satu ajang di mana mereka merasa masih ada loh satu tempat di mana bahwa sebuah karya itu dihargai gitu. Aplaus dulu dong Mbak peneliti writer dari luar. Saya sudah ngomong sedikit tentang khatulistiwa ini bukan karena mau menjelaskan apa, tapi saya pikir setelah 13 tahun paling tidak tahu-tahu dikit dong tentang khatulistiwa, tentang penjuriannya dan apa yang sedang kita ingin membangun gitu. Masih banyak hal yang belum bisa kita bangun. Contoh soalnya 2015 itu akan menjadi satu tahun yang sangat punya arti, punya dunia di dalam dunia kesusastraan kita. Karena pada tahun ini di Frankfurt Book Fair akan fokus pada Indonesia. Nah, pemerintah kita seperti biasa kan pemerintah yang entah goblok atau entah mereka itu nggak begitu peduli bahwa itu sastra itu salah satu bagian terpenting dari kebudayaan kita. Sampai hari ini belum ada persiapan penerjemahan karya-karya besar kita, karya-karya kontemporer kita yang penting untuk supaya kita bisa bawa ke Frankfurt Book Fair. Dan kita hanya punya sekitar 2 tahun, nggak sampai 2 tahun, setahun berapa bulan. Dan sekarang beberapa kelompok itu udah mulai bergerak sendiri-sendiri, dan moga-moga khatulistiwa juga bisa ikut partisipasi dengan menerjemahkan beberapa karya dari sini ya, yang paling tidak yang menang khatulistiwa dan lain sebagainya. Dan moga-moga nanti Kapolri akan bantu. Kita lagi berusaha menggalang dana supaya beberapa penulis itu bisa dikirim ke sana dan lain sebagainya. Yang saya tahu ada satu kelompok yang sedang bekerja keras menuju ke sana, dan saya nggak tahu lagi di komunitas lain bagaimana. Tentang penjurian, karena dari beberapa kritikan kiri kanan tentang khatulistiwa itu karena susunan dari para juri dan lain sebagainya yang berlapis-lapis itu ada kejadian luck, ada apa, terserah lah ya. Dan akhirnya yang kita susun ini sistemnya seperti sebenarnya Goncourt Award yang ada di Prancis. Itu sama juga dari beberapa beberapa orang di kalangan tertentu di dalam komunitas sastra, media dan akademisi dan lain sebagainya. Jadi engagement kita, keterlibatan kita pada karya itu semakin kritis dan lain sebagainya. Dan saya kira cuma itu aja. Terima kasih banyak Bang Richard untuk ceritanya tentang bagaimana sih awalnya Hapus Writer Reward dimulai, gagasannya seperti itu. Terima kasih banyak, apresiasi dari teman-teman Hapus Writer Reward.
tahun ini seperti apa, kemudian sejarahnya juga seperti apa. Teman-teman yang di sini saya harapkan untuk bisa membantu juga menyebarluaskan melalui Twitter bahwa acara ini juga di live streamkan oleh Alinea TV, gitu ya, supaya teman-teman yang mungkin berhalangan hadir bisa ini gitu, bisa ikut menyaksikan juga. Dan ini baru tanya. Ya. Oke, kita mungkin mau dengar dulu nih perspektif pembaca Armanda ini. Sudah saja ya, bukunya beberapa ya, mungkin tidak semuanya, karena juga memang tidak semuanya juga bisa diakses dengan mudah ya, apalagi buku-buku puisi. Silakan Dani. Iya, mungkin sebagai pembaca ya akan jadi fokus pembicaraan saya mungkin pada kategori puisi seperti yang sebelumnya saya sudah obrolkan dengan Bang Heri. Ada semacam eksklusivitas di kategori puisi dari longlist sampai shortlistnya itu susah sekali ditemui di buku-buku besar. Kenapa saya bahas ini? Sebagai pembaca, saya menempatkan diri sebagai pembaca yang awam dan hanya bisa mendapatkan akses terhadap buku itu lewat toko buku. Yang seperti kita ketahui, toko buku kita tidak jauh beda sama toko alat tulis kantor. Apalagi saya pikir malah toko buku kita lebih gede ATK-nya daripada proporsi bukunya, sehingga daftar yang ada di Khatulistiwa itu bagi saya hampir semuanya nama asing. Apalagi beberapa buku itu hanya dicetak terbatas di satu komunitas saja. Kenapa ini jadi perlu diperhatikan? Saya tidak bisa mengakses buku itu, tidak bisa membaca buku itu. Beberapa buku itu juga baru saya dapat beberapa hari yang lalu. Meskipun kontennya bagus, tapi itu tidak bisa dibaca lebih luas oleh khalayak. Kalau misalnya kemudian Khatulistiwa Literary Award dianggap sebagai salah satu penghargaan terhadap penulis Indonesia, harusnya khalayak pembaca Indonesia bisa mengakses semua buku itu. Saya sih dari masing-masing prosa, maksudnya finalis prosa dan finalis puisi nggak ada masalah. Saya sangat puas. Nggak tahu kalau teman-teman mungkin jagoannya ada yang nggak lolos. Dia kan masalah like and dislike aja kalau masalah bagi pembaca, bukan bagi diri. Meskipun saya menilai kok untuk kategori prosa ada dua buku yang mungkin temanya sama, 65 gitu. Saya nggak tahu kenapa penulis kita sangat obsesi dengan 65. Ada banyak tema lain yang lebih bisa digali gitu. Dan entah juga pertimbangan dari juri apa kok sampai kemudian ada dua latar tema yang sama masuk ke final gitu. Menyambung dari pembicaraan tadi soal pemenang 2 kali yang kemudian itu tadi, bagi saya yang perlu kita bahas bukan ini tapi poin-poinnya gitu. Misalnya yang menjadi kriteria bagi juri Yayasan Khatulistiwa itu akan pada karya estetik sebuah buku gitu, ataukah temanya gitu. Kami tadi berdebat lumayan keras dengan tadi, bagi saya karya itu novel atau puisi yang penting itu adalah pencapaian estetis. Kita nggak mau ambil pusing bahwa temanya tahun ini novel ini bercerita tentang kekerasan terhadap kaum minoritas. Kalau misalnya tidak ada pencapaian estetis di karya itu, ya akan dimenangi gitu. Tapi saya salah misalnya bulan-bulan menganggap bahwa salah satu pencapaian aktualitas tema itu menjadi pertimbangan penilaian, ya serah. Saya sebagai peneliti pribadi, saya tidak secara presentasi masyarakat Indonesia, hanya saja mungkin perlu dibahas juga. Sama itu sih, ini kan sudah 13 tahun ya, tapi kok situsnya masih pakai WordPress gitu. Apa enggak mampu didomin? Padahal murah dibandingkan dengan hadiahnya. Kalau mungkin mengelola satu admin untuk mengelola situs itu, apalagi kenapa saya bahas ini?
ini sudah jadi peristiwa yang ke-13. Artinya ada setidaknya ada 13 karya baik prosa maupun puisi dari 13 penyampai sebelumnya yang menang, dan itu bisa menjadi tolak ukur bahwa tahun 2000 karya yang baik ini loh yang menang peristiwa. Kenapa itu kan? Itu pertama sebagai hasil saya agak kesusahan untuk mencari itu, karena entah akunnya tidak rajin, sehingga ada beberapa tahun itu pengelolaan manajemen ini susah. Kita sebagai pembaca kesulitan untuk tahun 2000 yang kan siapa, karanya apa saja, terus tahun sebelumnya apa, kita bisa melihat tahun ini yang kan ini, terus kita bandingkan dengan karya berikutnya. Kita bisa melihat ternyata Dewan Julian ini sebenarnya seperti ini, Dewan Julian ini sebenarnya ini kalau misalnya sudah 17 bisa wah sebenarnya dulu yang tahun sekian saya ini masa karya mendukung tadi sebelum mungkin Bang David akan memberikan komentar juga, mungkin kalau kita tadi soal pengelolaan titik dan sebagainya mungkin Bang David tidak bisa memberikan komentar, tapi sebelumnya tadi kan sempat ada omongan dari Demi, puisi-puisinya itu agak susah diperoleh gitu ya oleh pembaca juga, sangat susah malah karena banyak kita secara indi dan tidak masuk ke toko buku kita yang banyak di kantor seperti itu ya. Dan ya saya akan mengambil beberapa lagu yang aktif bergiat dalam sastra musik dan drama dalam teater Paduponik Depok, terlibat dalam beberapa pementasan sebagai aktor, penulis naskah dan sutradara, dan saat ini sedang mengerjakan proyek ambient poetry, sebuah eksperimen spoken word bersama unit kesenian Sutasona. Silakan, Dona bisa diceritakan dulu puisi apa yang akan dibacakannya. Mau baca puisinya Mas Rudi, Lelaki yang Menggali Kuburnya Sendiri. Soalnya ini menarik karena tentang laki-laki yang selalu mencari perempuan-perempuan tambahan. Dia sudah punya 3 istri dan sedang pamit untuk mencari yang berikutnya. Lelaki yang menggali kuburnya sendiri. Lelaki itu menggali tanah di beranda. Dia biarkan pintu rumahnya terbuka. Dia sudah lupa kapan terakhir menjumlah usia, juga menghitung para tetangga. Dia hanya ingat ada harta karun yang belum kunjung tergali menjadi unggun kencana. Dia terus mencangkul, meski banyak mata menatapnya. Banyak yang menyindir, bahkan mencibir bahwa takdir tidak bisa dipelintir. Ia sudah pesan pada istri pertama, jangan ganggu aku sebab aku sedang meneguhkan keyakinan kelelakianku sepusar tanahku. Pada istri kedua, dia telah pamit untuk menggali kembali sunyi yang tak pernah teraih sejak mereka bertemu di taman ketika si istri masih perawan dan ia yang sudah beristri mengaku bujang. Lelaki itu jatuh cinta dan ia mengaku itulah cinta pertamanya. Ia juga sudah pamit pada istrinya yang agar si istri terus mengajari anak-anaknya agar tidak takut bermimpi. Ia juga berpesan, doakan aku karena aku sedang memburu kalbu yang hilang dilindas waktu. Aku sedang menguji kesetiaan hatiku pada batu-batu. Mas Huri. Puisi berikut dari salah satu penulis kesukaan saya, Afrizal Marna. Judulnya Mesin Penghancur Dokumen. Ini tentang ingatan-ingatan yang ada di dalam diri seseorang yang kadang-kadang kita mau ingatan itu hilang ketika ada ingatan-ingatan baru masuk, tapi ternyata ingatan yang pengen kita hilangkan malah menetap. Sangat mengesalkan. Mesin Penghancur Dokumen. Ayo minumlah. Tidak. Saya tidak sedang es kelapa muda.
Makanlah kalau begitu, tolonglah. Tidak, saya tidak sedang nasi rames. Masuklah ke kamar mandi saya, tolonglah. Kalau tidak haus, kalau tidak lapar, kalau bosan, aku memberikan kerinduan untuk kerinduan yang menghancurkan dinding ego. Bagaimana aku keluar kalau tidak masuk? Kalau mendengar kamar mandiku memandikan tata bahasa di tangan penggoda seorang penyiar TV. Perkenankan aku membimbing tanganmu. Masuklah di sini yang di sana, masa kini yang masa lalu. Masuklah kalau kamu tak suka tata bahasa. Tolonglah kalau begitu, ganti bajumu dengan bajuku. Mesin cuci telah mencucinya setelah aku mabuk, setelah aku menangis, setelah aku bunuh diri 12 menit yang lalu. Bayangkan tubuhku dalam baju kekosongan itu. Tolonglah, bacakan kesedihan-kesedihanmu. Kemarin aku bosan, hari ini aku bosan, besok akan kembali lagi bosan yang kemarin. Apa tata bahasa harus diubah menjadi museum es krim supaya kamu tidak bosan? Tolonglah. Semua yang dilakukan atas nama bahasa adalah topeng api. Pasar yang mengganti tubuhmu menjadi mesin penghancur dokumen. Tolonglah. Aku hanya seorang dalam prosa-prosa seperti ini. Seorang pelancong yang meledak dalam sebuah kamus, sebuah puisi murung dalam mulut mayat seorang penyair. Tolonglah, tidurkan aku dalam kesunyianmu yang tak terjemahkan. Mesin penghancur dokumen yang sendirian dalam kisah-kisahmu. Selamat malam. Terima kasih Gema Mawardi. Berikutnya adalah salah satu prosa yang tadi disebut oleh Dani bertema 65. Saya panggilkan Ahmad. Perempuan cantik ini, perempuan cantik ini sudah menerbitkan novel ya pada 2012, Now and Then. Betul, dan juga berkontribusi di sejumlah kumpulan cerpen lainnya. Silakan Ahmad. Oke, saya akan bacakan karya Leila S. Chudori, judulnya Pulang. Saya akan ambil satu bagian yang menurut Joko Sri Mulyono, bekas tahanan Pulau Buru, ini bagian yang sangat kena di hatinya, yaitu adegan ketika tokoh utama si Lintang itu makan malam di rumah Prias Moro. Saya akan bacakan langsung adegannya di ruang makannya. Pak Pri mempersilahkan mereka mengambil tempat masing-masing. Tentu saja di Indonesia, makan malam seresmi apapun tak perlu meletakkan kartu nama kamu. Lintang malah menyukai cara yang begitu kekeluargaan. Dia tak merasa diatur-atur harus duduk di sebelah orang yang tak dikenalnya. Di sebelah kiri dia, Riminta, dan sebelah kanannya adalah Tante Retno. Di hadapannya adalah Rama dan Om Aji. Sedangkan di ujung sana adalah Bupri dengan Andi. Di ujung meja kanan tentu saja Pak Direktur Prias Moro yang malam itu tampak berkilat dengan batik sutra bermotif burung hantu. Mari, ayo Lintang. Ini makanannya tidak seperti di Prancis ya. Apa adanya. Mungkin agak pedas buat Lintang. Bupri dengan suaranya yang merdu membuai tamu-tamu. Mereka semua saling menyendok nasi, mengambil lauk, bertukar lauk dengan tetangga di sebelahnya, sibuk menyusun isi piring masing-masing. Lintang sudah mantap dengan pilihannya. Nasi putih, ikan bumbu kuning, sambal cabai hijau, cumi isi, dan cah asparagus. Sembari menikmati makanan, Lintang dengan sopan mendengarkan celoteh Riminta tentang London yang selalu hujan dan orang Prancis